Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Saudara, seorang perempuan dianiaya oleh sejumlah pria di apartemen di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga dipicu masalah utang piutang dan korban diminta mengosongkan apartemennya. Dari rekaman CCTV terlihat seorang perempuan dianiaya oleh sejumlah pria di depan pintu kamar apartemennya di Kota Bekasi 13 September 2023. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Korban mengalami luka lebam di lengan dan kaki akibat terkena pukulan pelaku. Pasca penganiayaan, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa rekaman CCTV dan bukti visum. Selain korban, polisi sudah memeriksa 2 orang saksi untuk mengungkap motif dugaan penganiayaan. September 2023 itu berada di apartemen, lalu didatangilah oleh pelapor, berikut security dan 2 saksi yang menyuruh untuk korban keluar dari apartemennya. Dan pada kejadian tersebut, itu si terlapor bilang bahwa itu sudah menjadi hak miliknya. Diduga korsleting, sejumlah rumah dan indekos di Gang Buaya 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 rumah salah satu warga. Api dengan cepat menyambar dan menghanguskan 6 rumah dan indekos yang dihuni 14 keluarga. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi awalnya muncul api dari rumahnya Pak Kunar, kemudian merembet ke yang lain. Dugaan sementara korsleting listrik dari rumah lantai 2 Bapak Kunar. Itu rumah kos-kosan apa rumah pribadi, Bang? Kayaknya kos-kosan, Bang. Kos-kosan, Bang. Saudara, banjir masih melanda 7 kecamatan di Aceh Utara, Aceh. Salah satu kecamatan terdampak parah yaitu Matangkuli. Dari pantauan udara hari ketiga, banjir yang masih melanda di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Matangkuli ini masih terendam banjir. Hingga pagi tadi, aktivitas masyarakat juga masih terganggu. Warga yang rumahnya terendam masih bertahan di pengungsian. Debit ini sudah berlangsung surut sedikit kita 5 cm. Aktivitas kita dalam 4 hari ini kita terhenti. Mulai hari Jumat sampai dengan hari ini kita beginilah keadaan banjir. Ini untuk aktivitas ini keluar masuk desa bagaimana? Menggunakan apa? Melaksanakan kita dengan perahu yang ada di desa.
Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nippon Spotless Plus. Dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Au. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua.
Aqua 100% murni. Kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus jadi sorotan. Lantaran muncul kabar ada upaya pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap sang mantan mentan. Benarkah ada upaya pemerasan oleh pimpinan KPK? Atau ini adalah upaya serangan balik semata? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kasak-kusuk dugaan korupsi mantan mentan. Rabu 11 Oktober pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Usut dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Yassin Limpo, Polda Metro Jaya periksa Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar untuk kedua kalinya. Selain pernah jadi anak buah Firly di Polda NTB, Irwan Anwar merupakan suami dari keponakan Yassin Limpo. Atas alasan ingin menjenguk ibu di Makassar, ex-mentan Syahrul Yassin Limpo meminta KPK menjadwal ulang pemeriksaannya hari ini dalam kasus dugaan suap di Kementan. Gibran Raka Buming Raka merespon soal deklarasi dukungan yang memintanya menjadi cawapres Prabowo. Gibran mengatakan tidak bisa membatasi adanya deklarasi yang mendukungnya jadi cawapres Prabowo. Halo, selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama disampaikan Cynthia, silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menyebut pihaknya tetap akan mengusut dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Kapolda Metro Jaya bilang kalau perkara sudah masuk ke polisi maka harus diselesaikan. Karyoto yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK mengaku hanya memonitor penyidikan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Mengenai siapa sosok pimpinan KPK yang diduga menerima hasil pemerasan, Karyoto menyerahkannya pada hasil penyidikan lebih lanjut. Saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal-hal yang sifatnya ini penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya kalau ada apa-apa gelar perkara. Kan sudah dilaporkan, nggak ada yang baru. Apalagi yang baru. Ya kalau perkara sudah masuk ya kita kan selesaikan. Pak, pimpinan KPK-nya Pak, ya kita baru melihat peristiwanya saja dulu. Nanti berkembang ke arah siapa yang betul-betul menerima nanti dari hasil penyidikan, ya. Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar hari ini hadir dalam pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Melalui sambungan telepon, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo membenarkan pemeriksaan Kapolrestabes Semarang tersebut. Kapolres Semarang sudah masuk gedung promoter sejak pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Kira pukul kurang lebih 13.15, 10 sudah tiba. Di penyidik Direktorat Krimsus, di Subditnya Subdit Tipikor. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar jadi sorotan setelah namanya masuk pusaran dugaan pemerasan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bilang penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan Kombes Irwan Anwar sebagai saksi kasus dugaan pemerasan perkara korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Kalau tidak salah, hari ini panggilannya untuk hadir. Hari ini datang atau tidak nanti sama-sama kita lihat. Kenapa?
Nanti kalau rekan-rekan wartawan tanya kepada Direktur Kriminal Khusus, pasti akan menjawab apa yang sudah dia lakukan dalam hal terkait penyelidikan maupun penyidikan. Ya, oke? Pak, berarti siapa sih yang mengusutkan kasus ini, Pak? Ya kalau perkara sudah masuk ya kita akan selesaikan. Setelah diperiksa untuk penyelidikan, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyatakan ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Irwan mengaku diminta Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahuri, namun membantah adanya penyerahan uang. Pernah ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SYL untuk menemui Pak Firly. Kalau penyerahan uang itu betul nggak, Pak? Ya, penyerahan uang itu tidak betul. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Ya. Firly dulu adalah atasan langsung saya ketika saya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian Pak Mentan adalah paman saya, kebetulan bersaudara dengan mertua perempuan saya. Okay. Pak, kalau penyerahan uang itu betul nggak, Pak? Ya, penyerahan uang itu tidak betul. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Ya. Untuk membuat dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK terang benderang, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polda Metro Jaya memberi perlindungan kepada Irwan Anwar karena statusnya sebagai saksi kunci. Ika adalah saksi penting, karena itu Kombes IA harus diberikan perlindungan oleh penyidik agar pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dapat dibuka dengan seterang-terangnya. Dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Polda Metro Jaya menaikkan statusnya ke tahap penyidikan setelah memeriksa 6 saksi dan gelar perkara. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo urung diperiksa KPK karena alasan menjenguk ibunya yang sakit. Syahrul pulang ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemani ibunya, Nurhayati Yassin Limpo yang tengah sakit. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Kadafi menjelaskan, agenda Syahrul di kota Makassar hanya menjenguk sang ibu. Syahrul tiba di rumah sang ibu pada Rabu pagi dan Evo juga menambahkan Syahrul Yassin Limpo meminta dukungan keluarga dalam menghadapi kasus yang menderanya. Kami mewakili keluarga memohon kepada teman-teman untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam. Dan Pak Syahrul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Jadi kami memohon kepada teman-teman untuk memberikan privasi kepada keluarga untuk kita bisa merawat. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Melalui keterangan tertulis, tim kuasa hukum Yassin menyatakan, sebagaimana disampaikan pada kami, tim hukum karena mendapat informasi tentang kondisi orang tua yang telah berumur 88 tahun dalam keadaan sakit. Maka Pak Syahrul ingin terlebih dahulu menemui ibunya, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik terkait dengan waktu penjadwalan ulang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo dan pemeriksaan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, sudah ada Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya dan Francisco Donasiano di Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Nanda terlebih dahulu. Nanda, hingga saat ini apa yang digali penyidik dari pemeriksaan Kapolrestabes Semarang? Adakah penjadwalan pemeriksaan pimpinan KPK juga, Nanda?
Ya Cynthia, untuk saat ini terkait dengan penjadwalan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo ini masih kita gali informasinya. Namun terbaru informasi yang kami dapat per sore hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Trunoyudo Wisnuandiko, bahwa membenarkan salah satu saksi di sini adalah Kapolrestabes Semarang, yakni Kombes Irwan Anwar, memenuhi pemanggilan sebagai kapasitasnya saksi hari ini ke gedung promoter yang berada di Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan melalui pesan suara, menyampaikan untuk ketibaan yang bersangkutan di Polda Metro Jaya tadi tercatat sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, artinya sudah 2 jam lebih lamanya sebenarnya Cynthia dan juga saudara untuk pemeriksaan yang bersangkutan ini masih bergulir sampai dengan saat ini. Hanya itu saja sebenarnya Cynthia untuk update-nya terkait tadi bagaimana cara masuk untuk ke gedung promoter, kemudian juga apa isi materi terkait dengan pemeriksaan hari ini di tahap penyidikan, karena sebelumnya Cynthia dan juga saudara sebagai informasi bahwa Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sudah diperiksa sebelumnya pada tahap penyelidikan, artinya ini merupakan kali kedua yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Sejak pagi tadi sebenarnya awak media ini sudah berjaga di gedung promoter, namun tampaknya memang tidak dijelaskan secara spesifik untuk saat ini bagaimana caranya bisa masuk ke dalam. Jadi benar-benar untuk saat ini kita menunggu informasi dari pihak kepolisian dan bagaimana proses pemeriksaan berlangsung di Polda Metro Jaya saat ini. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, Cynthia sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjelaskan benar ada pemeriksaan hari ini, kemudian tidak membeberkan terkait dengan materi, hanya terkait dengan pemeriksaan saja. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini terkait dengan berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, disampaikan oleh dari Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 11 Oktober ini sudah ada sebanyak 6 saksi yang diperiksa. Setidaknya itu informasi terkait dengan saksi yang sudah diperiksa. Salah satunya adalah dari ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo dan salah satunya juga adalah Kapolrestabes Semarang, yakni Kombes Irwan Anwar. Nah, terkait dengan peran di sini Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini terseret dalam kasus ini dengan kapasitasnya memang saat ini sebagai saksi diperiksa. Kenapa tiba-tiba namanya ini muncul? Karena sebenarnya untuk terkait dengan peran kemudian materi seperti yang saya jelaskan tadi memang belum spesifik dijelaskan oleh pihak kepolisian. Namun kalau kita menggali lebih dalam lagi terkait dengan background Cynthia dan juga saudara, sebenarnya sosok Irwan Anwar ini memiliki hubungan atau rekan baik dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK maupun dari sisi ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Seperti yang saya jabarkan di sini bagaimana background hubungan di antara keduanya. Kalau Firly Bahuri, beliau pernah menjabat sebagai bawahannya Dirkrim Polda NTB pada tahun 2017. Sedangkan untuk Syahrul Yassin Limpo, ia merupakan keponakannya. Jadi setidaknya itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, Cynthia. Untuk bagaimana nanti hasil pemeriksaan tentu kami akan kabarkan kepada Anda, Cynthia. Iya, Nanda. Lalu terkait dengan penjadwalan pemeriksaan pimpinan KPK, apakah sudah ada informasinya? Dan saya ingin mengkonfirmasi, apakah ada informasi terkait dengan penangkapan, Nanda? Ya, sejauh ini memang untuk di kalangan media sudah ada informasi yang tersiar terkait dengan adanya penangkapan tersebut. Namun dari pihak kepolisian hingga saat ini kembali belum ada statement terkait hal tersebut. Pun terkait dengan kapan pimpinan KPK, apakah sudah ada agenda penjadwalan terkait dengan pemanggilan ini sampai dengan saat ini, Cynthia, kembali ditegaskan masih belum ada statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya apakah saat ini sudah diagendakan atau tidak, Cynthia. Baik, terima kasih Nanda. Kita akan bergeser ke Francisco Donasiano di Gedung KPK Jakarta Selatan. Sisko, di mana keberadaan Yassin Limpo saat ini? Apakah masih berada untuk menjenguk sang ibu dan kapan penjadwalan ulangnya? Baik, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Untuk penjadwalannya kami jawab terlebih dahulu. Ini masih kami gali informasinya yang dilakukan oleh pihak KPK kapan setelah kemudian pada hari ini tidak jadi datang ataupun juga tidak jadi hadir mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Memang alasannya kemudian yang dijelaskan oleh kuasa hukumnya yaitu Ervina Lubis bahwa dirinya ini sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit yang berusia 88 tahun dan informasi ini berada di wilayah Makassar atau di kampungnya sendiri, sehingga memang masih kami nantikan bagaimana perkembangan ataupun juga
nantinya proses pemanggilan yang akan dilakukan oleh pihak KPK setelah pada hari ini tidak ada ataupun juga tidak hadir. Tapi namun yang jelas kalau kita lihat ataupun juga kami pantau terkait masalah kasus korupsi yang menyeret namanya ataupun juga pusaran kasus korupsi yang berada di Kementerian Pertanian ini, KPK secara maraton seperti itu. Kalau kemarin pada setidaknya 1 minggu yang lalu maratonnya adalah penggeledahan, kali ini kalau yang kami pantau adalah maratonnya adalah pemeriksaan saksi-saksi, Cynthia dan juga saudara. Dan memang dijadwalkan pada hari ini adalah semestinya pemeriksaan dari mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Nah, kalau kita lihat dari hari Senin, Selasa dan juga hari ini pemeriksaan ini dilakukan di mana pada hari Senin ini adalah pejabat Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Pada hari Senin kemarin Muhammad Hatta ini diperiksa setidaknya selama 7,5 jam seperti itu, dan kemudian diikuti hari selanjutnya ataupun juga pada hari Selasa yaitu dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 11 jam mulai dari pukul 9 pagi yaitu terhadap Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian. Selain itu juga memang pada hari ini setelah kemarin diperiksa selama 11 jam seperti itu dengan dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik, hari ini dilanjutkan kembali oleh pihak KPK ataupun juga penyidik KPK untuk pemeriksaan dalam kapasitasnya masih sebagai saksi. Inilah kemudian masih pertanyaan awak media ataupun juga publik, bagaimana kemudian kasus ini padahal sudah naik ke penyidikan, sudah ada tersangka seperti itu, namun belum ada penahanan ataupun juga penetapan secara resmi yang dilakukan oleh KPK. Nah, ini yang kami tunggu sebenarnya Cynthia dan juga saudara awak media di Gedung Merah Putih KPK seperti itu. Nantinya dengan pemeriksaan hari ini apakah nantinya akan diikuti dengan penahanan atau seperti apa, memang tidak bisa mendahului pihak KPK. Namun apabila kemudian ada penetapan tersangka dari yang diperiksa pada hari ini, ini akan menjadi jalan pintu masuk ataupun juga jalan menuju kronologi ataupun juga kronologi dari kasus ini tentunya, karena kita masih mengetahui ataupun juga masih seperti meraba-raba seperti itu Cynthia dari klaster korupsi yang berada di Kementerian Pertanian, mulai dari kemudian pemerasan jabatan, kemudian ada juga TPPU dan juga gratifikasi, sehingga ini yang masih kami nantikan bagaimana proses ataupun juga perkembangan dan juga pemanggilan dari ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kembali ke Anda Cynthia. Terima kasih Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, dan sebelumnya sudah ada Nanda Aprilia dari Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya menjawab pertanyaan hakim sidang kasus BTS soal uang 27 miliar rupiah. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku tidak tahu menau. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi Luwak hitam baru. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, KPK kembali memeriksa Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono. Ya, silakan. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi Kasdi setelah Selasa kemarin diperiksa selama 11 jam oleh KPK. Kasdi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo. Ya, silakan. Oke, tolong pegang adalah atas permohonan dari penuntut umum. Bahwasanya sebagai oke. Ada SIM. Ya, silakan. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengembalian itu, pengembalian. Dari siapakah itu? Itu pertanyaannya. Kepala eksekutif memilih saudara. Saudara, menjawab pertanyaan hakim soal asal uang 27 miliar rupiah, Menpora Dito mengaku tidak tahu. Dito juga mengklaim keterangannya di sidang ini sama dengan keterangan yang ia sampaikan ke penyidik Kejaksaan Agung. Sulawesi Tenggara? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Di Kalimantan? Ada, Pak. Kepala eksekutif memilih saudara sebagai itu, Pak. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Tidak tahu juga? Iya, yang mulia. Tidak tahu. Saudara kan pernah juga diminta keterangannya di penyidik Kejaksaan Agung? Sudah, yang mulia. Sudah. Bulan Juli, yang mulia. Sudah berapa kali Bapak diminta sana? Saya hadir sekali, yang mulia. Yang hadir sekali? Sekali. Apa keterangan saudara di sana? Sama dengan ini? Sama seperti saya sampaikan. Oh, sama? Ya, karena memang yang kemarin di sidang itu sebenarnya bukan informasi baru. Itu informasi yang mana saya akhirnya diundang kejaksaan buat dimintakan keterangan dan klarifikasi, yang mulia. Saudara, KPK kembali memeriksa Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi Kasdi setelah Selasa kemarin diperiksa selama 11 jam oleh KPK. Kasdi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo. Nggak apa-apa dari sini, kelihatan Bang Chandra Maci.
Hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Di saat yang sama, hari Rabu ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun Yassin Limpo meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. KPK menyatakan pemeriksaan Yassin Limpo dalam kapasitas sebagai saksi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pemanggilan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi tentu sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain. Sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementan, termasuk ruangan kerja Syahrul Yassin Limpo. Bahkan, rumah dinas mantan Mentan itu tak luput digeledah KPK sebelum menggeledah kantornya. Saat penggeledahan dilakukan KPK menyita uang senilai 30 miliar rupiah. Kasus Yassin Limpo makin jadi sorotan saat status Yassin Limpo telah menjadi tersangka justru dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD. Proses hukum terhadap Yassin Limpo juga menyita perhatian karena saat ini Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus korupsi di Kementerian Pertanian belum juga ada tersangka. Status hukum mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo juga belum ditetapkan KPK. Padahal puluhan miliar sudah disita dari rumah dinasnya. Spekulasi lambatnya proses penetapan tersangka korupsi Kementan ini kemudian banyak dikaitkan dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Benarkah penetapan tersangka kasus korupsi Kementan terganjal dengan dugaan kasus hukum pimpinannya? Apa yang harus ditunjukkan KPK dalam kasus ini? Kita akan ulas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Sudah ada Mas Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, Mas Zainur, kalau Anda melihatnya ini seperti apa penanganan kasus korupsi di Kementan? Karena kan kalau kita tahu ya, beberapa kali KPK ini terlihat seperti seakan-akan memberikan keleluasaan kepada Syahrul Yassin Limpo. Seperti pertama, tidak langsung diperiksa saat tiba dari luar negeri. Dan sekarang dibiarkan untuk tidak hadir karena untuk menjenguk sang ibu. Iya Mbak Cynthia, menurut saya rasa-rasanya ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai proses yang biasa, begitu ya. Kenapa? Karena banyaknya prosedur yang tidak sesuai dengan penanganan perkara-perkara lain di KPK. Pertama kita dengar dari Menko Polhukam bahwa SYL ini sudah berstatus sebagai tersangka. Tentu informasi dari Menko Polhukam bukan informasi yang asal-asalan gitu ya. Menko Polhukam pasti punya sumber informasi yang kredibel. Yang kedua, SYL sendiri sudah mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Artinya SYL mungkin sudah mengetahui statusnya. Yang ketiga, sudah ada penggeledahan diikuti dengan penyitaan sejumlah sedemikian banyak uang dan juga senjata api di tempat SYL. Tetapi sampai sekarang KPK tidak kunjung mengumumkan status SYL. Nah, soal status ini menurut saya juga punya korelasi dengan penanganan perkaranya. Kenapa? Karena seseorang yang masih bebas berkeliaran padahal mungkin nih gitu ya statusnya adalah status tertentu begitu ya, itu sangat potensial. Misalnya apa? Yang pertama adalah bisa mempengaruhi para saksi, yang kedua bisa menghilangkan barang bukti, yang ketiga bisa mengulangi perbuatan. Atau dalam konteks sekarang yang paling berbahaya dengan lambatnya KPK segera menetapkan status atau mengumumkan status adalah bisa buying time untuk adanya deal-deal yang melawan hukum antara SYL dengan FB. Kenapa? Karena diduga FB ini juga sedang berjalan proses hukumnya di Polda Metro Jaya. Tentu ini sangat berbahaya jika perkara hukum ya berlangsung di dua institusi yang berbeda, kemudian para pihaknya bisa menggunakan perkara hukum yang berjalan di dua tempat tersebut sebagai kartu as untuk saling mengunci, saling dijadikan sebagai trade-off. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum yang profesional, Mbak Cynthia. Sangat berbahaya dan tentunya sangat mengkhawatirkan terhadap proses hukum ke depannya. Lalu menurut Anda apa yang menjadi penyebab? Apakah sikap tegas KPK ini terganjal dengan dugaan kasus hukum yang menjerat pimpinannya? Itu tentu dugaan seperti itu tidak bisa dihilangkan ya dari benak masyarakat. Kenapa? Karena KPK seakan terlihat gamang
Oleh karena itu, saya katakan bahwa KPK ini ditunggu sikapnya. Baik itu dari pimpinan KPK itu kan bersifat kolektif kolegial, tidak hanya satu orang, masih ada 4 orang lainnya. Untuk penetapan status tersangka itu pun tanpa kehadiran, tanpa persetujuan dari FB pun ya itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah Dewan Pengawas. Ini juga tidak ada ketegasan sama sekali di dalam menjamin proses perkara terhadap SYL dan pejabat-pejabat lain di Kementerian Pertanian. Tidak ada ketegasan sama sekali. Sehingga saya katakan sekarang publik menunggu-nunggu mau dibawa kemana penanganan perkara SYL dan juga dugaan pemerasan oleh FB kepada SYL. Nah, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan nanti ada deal-deal di bawah meja, di bawah tangan, sehingga kemudian proses penegakan hukumnya tercemar karena adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait ini. Sehingga saya selalu katakan sekarang seharusnya KPK harus membatasi akses dan juga mencabut aksesnya terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Singkatnya seperti apa? Singkatnya adalah bagi FB, Ketua KPK, jangan diberikan akses informasi apalagi ikut mengambil keputusan. Kenapa? Karena ada potensi benturan kepentingan. Benar, belum ada pengumuman status tersangka terhadap FB. Tetapi di KPK juga ada peraturan tentang pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Sehingga pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan pribadi yang bisa bertabrakan dengan keputusan dinas, maka pihak tersebut harus dibebaskan dari mengakses informasi dan mengambil keputusan. Ini juga sampai sekarang tidak dilakukan oleh KPK. Padahal masih Lalu menurut Anda apa yang harus dilakukan saat ini agar memang aksesnya tersebut bisa langsung ditutup mulai saat ini agar keberlangsungan kasus bisa ditangani dengan optimal? Ya, 4 pimpinan KPK lainnya harus membuat keputusan untuk mengeluarkan FB dari mengakses dan membuat keputusan terhadap kasus Kementerian Pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pengawas harus cepat di dalam melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik sekaligus tindak pidana. Sebagaimana dilarang di dalam pasal 36 Undang-Undang KPK bahwa pimpinan KPK dilarang menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara dalam bentuk apapun. Apalagi ada dugaan berupa pemerasan. Ini sudah banyak sekali pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh FB ini. Itu juga belum dilakukan. Sehingga kita bertanya-tanya, ini para pimpinan KPK, juga para Dewan Pengawas KPK seperti apa di tengah krisis yang sangat serius seperti ini? Kita publik sangat geram melihat Lalu menurut Anda, Mas Zainur, KPK ini. Menurut Anda, Mas Zainur, agar kasus Kementan ini lebih transparan dan bisa tuntas, menurut Anda apakah pimpinan KPK saat ini perlu mundur? Sangat perlu. Kenapa? Karena meskipun memang undang-undang itu kan mewajibkan mundurnya kalau sudah berstatus sebagai tersangka. Tetapi sebagai bentuk upaya penghormatan kepada KPK sebagai institusi yang mempromosikan integritas, mengutamakan nilai-nilai integritas, maka pihak-pihak yang diduga melakukan pemerasan, artinya melakukan tindak pidana korupsi, harus mengundurkan diri. Seperti yang juga dilakukan oleh SYL sebagai Menteri Pertanian. Mundur, mengajukan kepada Presiden untuk mengundurkan diri dan meminta perlindungan hukum. Itu adalah satu sikap gentle yang ditunjukkan oleh seorang pejabat publik yang lebih mengutamakan harga diri dan juga menjaga institusinya agar tidak terdampak atas perbuatan pribadi yang itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas. Sehingga kalau mentan saja mengundurkan diri, sudah semestinya Ketua KPK juga mengundurkan diri. Kenapa? Karena itu tadi ada dugaan ini juga sangat kuat. Misalnya ada foto yang beredar, pertemuan antara SYL dengan FB, juga ada pihak-pihak lain. Itu kan sudah menunjukkan kuatnya dugaan. Sehingga ya mundur itu adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjaga KPK dan menjaga kepercayaan publik kepada KPK, sehingga publik tidak lagi menganggap bahwa KPK ini ikut tersandera karena pimpinannya diduga memeras SYL, sehingga ini kemudian terjadi deadlock dalam penanganan hukumnya. Mbak. Oke, baik. Terakhir singkat saja, dalam kasus pemerasan ini, apakah ketegasan polisi menurut Anda sudah cukup tegas? Singkat saja. Ya, ini juga ikut-ikutan menurut saya.
publik menunggu. Misalnya informasi apakah ada penggeledahan rumah FB, itu juga tidak ada informasi yang cukup jelas dari kepolisian. Publik mendukung sepenuhnya, tidak seperti di kasus cicak buaya misalnya. Ini tidak. Publik mendukung sepenuhnya kerja kepolisian untuk menindak secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan terjadinya tindak pidana pemerasan yang adalah tindak pidana korupsi diduga dilakukan oleh FB kepada SYL. Itu kita tunggu betul dari kepolisian. Kepolisian saat ini tidak punya cara lain selain melakukan pemeriksaan perkara secara profesional dan segeralah juga membuat keputusan karena sudah naik ke tahap penyidikan, artinya sudah yakin ada tindak pidana, maka yang ditunggu oleh publik adalah pengumuman tersangka. Itu yang ditunggu-tunggu oleh publik, Mbak Cynthia. Baik, kita akan nantikan seperti apa ketegasan KPK terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan. Terima kasih Pak Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat petang. Selamat petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya Gibran Raka Buming Raka merespons soal deklarasi dukungan yang memintanya menjadi cawapres Prabowo. Gibran mengatakan tidak bisa batasi deklarasi yang mendukungnya jadi cawapres Prabowo. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara DPC Partai Gerindra Jakarta Timur mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. Deklarasi ini dihadiri seluruh pengurus di tingkat PAC dan ranting Partai Gerindra se-Jakarta Timur. DPC Gerindra Jakarta Timur menilai Gibran sosok muda yang berprestasi. Usulan memasangkan Prabowo dan Gibran akan disampaikan ke DPP dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di Jakarta. Dan menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024. Poin pertama, surat keputusan ini akan kami sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di DKI Jakarta. Wali Kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka merespon soal deklarasi dukungan yang memintanya menjadi cawapres Prabowo. Gibran mengatakan tidak bisa membatasi adanya deklarasi yang mendukungnya jadi cawapres Prabowo. Namun dia menegaskan hingga saat ini masih sebagai kader PDI Perjuangan yang terikat dengan aturan partai dan mengatakan tak akan berpindah ke partai lain. Saya santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Terus nanti untuk pengambilan keputusannya apakah mana yang paling banyak berdasarkan apa nanti? Ya, kalau pengambilan keputusan ya nantilah ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan gugatan batas usia Capres-Cawapres Senin depan. Hasto berharap MK mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga marwah MK dalam mengambil putusan. Percaya bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang sikap kenegarawanan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini bahwa suara-suara itu didengarkan. Karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran. Maka kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam, tetapi yang paling penting adalah muatan perintah konstitusi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan. Terima kasih. Nanti dilanjut.
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengajak kaum muda yang baru memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin muda di Pilpres 2024. Hal ini diutarakan Ganjar saat memberikan kuliah umum di Universitas Parahyangan Bandung, Rabu pagi. Ganjar menyebut 54% pemilih di pemilu 2024 adalah anak muda. Jadi Ganjar bilang sudah saatnya yang tua mengalah untuk beri kepercayaan kepada anak muda untuk mengelola negara. Buat saya itu pendidikan politik. Saya sampaikan 54% dari semua itu pada pemilu 2024 adalah anak muda. Besok itu yang menerima anak muda. Dan pas sebenarnya kita menghadapi bonus demografi. Anak muda produktif banyak banget. Muda men, muda. Apalagi yang sudah tua-tua. Saya berikan kepada muda. Percayakan pada mereka. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu santri dan kiai Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo. Muhaimin meminta restu untuk maju Pilpres 2024 bersama baca pres Anies Baswedan. Muhaimin mengaku diberi 3 nasihat oleh pengasuh pondok Kiai Toifur. Alhamdulillah, Kiai Toifur memberikan beberapa nasihat. Nasihat yang pertama, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Nasihat yang kedua, salinglah memuja satu dengan yang lain. Nasihat yang ketiga, istiqomah, insya Allah memberi pertolongan. Menteri Pertahanan sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto Rabu siang kembali berkunjung ke Pangandaran. Naik pesawat kecil Susi Air, Prabowo tiba di Pantai Akuarium Piamari, Pangandaran, Jawa Barat, 1 pesawat dengan Susi Pujiastuti. Meski tak menjawab pertanyaan soal politik, kedatangan Prabowo adalah untuk bagi-bagi 10 kapal bagi para nelayan demi mendukung ketahanan pangan Indonesia, terutama di sektor perikanan. Tujuannya untuk mendukung pemberdayaan para nelayan. Nelayan adalah satu komponen yang sangat penting ya dalam ekonomi kita. Mereka menghasilkan protein. Pangan adalah sangat strategis. Bagian dari ketahanan bangsa, ketahanan nasional, produksi pangan terutama protein sangat penting. Ya, untuk kekuatan anak-anak kita, mereka butuh protein menghadapi stunting dan sebagainya. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres akan diputus dalam hitungan hari. Benarkah ini akan jadi pembuktian loyalitas Gibran di PD Perjuangan di tengah tawaran jadi Cawapres Prabowo? Perbincangannya usai jeda. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, Mahkamah Konstitusi memastikan akan menggelar sidang putusan gugatan batas usia Capres dan Cawapres pada Senin pekan depan, 16 Oktober 2023. Juru bicara MK Fajar Laksono menginformasi rencana pembacaan putusan gugatan ini secara tertulis pada Kompas TV. Fajar juga memastikan semua hakim konstitusi akan hadir dalam pembacaan putusan Senin depan. Saat dikonfirmasi tentang agenda putusan batas usia Capres dan Cawapres pada 16 Oktober mendatang, secara tertulis juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjawab, betul, insya Allah semua hakim konstitusi hadir. Saudara, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka didorong Partai Gerindra untuk mendampingi Baca Pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bisa tidaknya Gibran jadi cawapres akan bergantung pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres. Akankah Gibran menerima godaan Gerindra? Berikut ulasannya. Menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden di sepakat mengusulkan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Satu pekan terakhir, nama Gibran Raka Buming Raka ramai dieluk-elukan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah.
untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di hari yang sama, Rabu siang, DPC Gerindra Jakarta Timur, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Gerindra Bukit Tinggi dan Pekalongan, semua satu suara, menjodohkan Gibran dengan Prabowo. Putra sulung presiden ini memang terang-terangan mengakui sudah beberapa kali dipinang Prabowo jadi bakal calon wakil presidennya. Lantas apa jawaban Gibran? Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Jawabannya, umurnya tidak cukup. JMK kan sedang berproses juga. Ditunggu aja. Jika Gibran memilih menerima pinangan Prabowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo bilang, status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan otomatis keluar. Oh, itu semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama. Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Contoh aja. Penentu nasib Gibran sebagai bacawa pres yang terhalang batas usia kini ada di Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai MK berpotensi merusak sistem hukum tata negara jika mengabulkan gugatan tersebut. Suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang, calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya. Karena dia... Semua mata kini tertuju pada putusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya dibacakan Senin depan. Dalam masa injury time pendaftaran peserta Pilpres 2024 pada 19 hingga 25 Oktober mendatang ini, strategi saling intip dan saling hitung sosok bacawa pres antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makin menarik untuk diikuti. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari satu kali putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka ditawari jadi cawapres Prabowo Subianto. Meski Gibran sudah melaporkan ke PDI Perjuangan, langkah Gibran memang tergantung putusan MK soal batasan usia peserta Pilpres. Seperti apa PDIP menyikapi bujukan Prabowo terhadap Gibran? Kita akan ulas bersama dengan politisi PDIP Arya Bima, ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, serta dosen hukum tata negara dan juga peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Mas Bimo, sudah sampai ada yang deklarasi. Ini jadi ujian untuk loyalitas Gibran di PDIP menurut Anda? Oh iya. Tapi saya mengamati, masih kita amati terus ya. Dan saya keajegan setiap pencalonan presiden maupun pencalonan calon wakil presiden. Proses seperti ini adalah hal yang biasa di dalam demokrasi pilpres, pileg, pilkada, upaya untuk saling membajak antar satu kader dengan kader yang lain itu selalu saja terjadi. Tapi saya percaya kok bahwa Mas Wali Kota Gibran dan juga Pak Joko Widodo, terutama Mas Gibran sudah semakin matang dan juga semakin dewasa. Apalagi Pak Joko Widodo sangat paham betul bagaimana hal yang terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi saat ini dan tentu akan mensikapinya. Jadi kalau saya melihat proses politiknya Mas Gibran yang mengambil jalan
kepartean dalam proses masuk ke wilayah pejabat publik saat wali kota, itu betul-betul pilihan Mas Wali Kota sendiri, ya. Bagaimana dia mengambil sisi jalan kepartean, toh ada jalan untuk mengambil sisi tidak dengan partai politik, dia bisa menggunakan jalur independen. Tapi Mas Wali Kota ini mengambil jalan politik kepartean, jadi loyalitasnya kepada partai. Baik, Mas Bimo, tapi Gibran tidak menolak secara tegas, Mas Bimo. Tadi alasannya usianya tak cukup. Itu kan tunggu MK juga, Mas Bimo. Oh ya, itu saya kira jawaban-jawaban yang dipakai dengan pilihan-pilihannya Mas Gibran ya. Tentang masalah jawaban dari cara pandang konstitusi. Dia juga bisa menjawab dari cara pandang kepartean. Saya adalah kader partai. Saya sudah laporkan ke Pak Sekjen. Secara pribadi di depan Ibu Mega pun dia mengatakan tidak ingin mencalonkan diri. Jadi menurut saya view jawaban Mas Gibran ini tetap saya melihat masih dalam posisi dia yang sangat loyal dan cenderung akan mengikuti cara berpikir kepartean, yaitu loyal seperti ayahnya, ya. Nggak terusik dengan berbagai hiruk pikuk yang ada, termasuk hiruk pikuk Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu bukan satu permohonan dari Mas Wali Kota atau Mas Jokowi, bahwa sekarang di wacana publik yang di media sosial, baik itu di Twitter, di Facebook, di TikTok, itu sudah sangat keji. Bagaimana mendemoralisasi, di situ ditunjukkan ada gambar Pak Joko Widodo, itu ada ketua MK yang masih saudara. Kita akan baca ya, Mas Bimo. Bagaimana kalau dari pengamat ya? Dari pengamat gimana melihat komitmen dan loyalitas Gibran, Mas Adi? Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Secara prinsip begini Mas ya, setahu saya dalam studi-studi yang saya lakukan ke semua partai politik, PDIP ini kan agak sedikit strict lah kalau bicara tentang kepartaian. Jadi kalau ada keputusan politik, mengumumkan salah satu nama untuk kandidat politik elektoral, entah itu capres ataupun kepala daerah, haram hukumnya sebenarnya semua kadernya itu bersikap abu-abu. Itu dianggap sebagai sebuah pembangkangan sebenarnya secara tidak langsung. Oleh karena itu, ketika PDIP memutuskan hanya Ganjar Pranowo yang diusung dalam Pilpres 2024, sepanjang itu juga kalau ada kader-kader PDIP coba untuk ditawarkan, mestinya juga menunjukkan hal yang juga tegas. Mendeklarasikan secara terbuka bahwa menolak dan itu dianggap menyalahi fatsun politik dari partai. Kan ini yang sebenarnya belum terdengar secara gamblang, belum terdengar secara hitam dan putih dari Mas Wali Kota kan disampaikan kepada publik. Maka muncul tafsir-tafsir liar. Mau tapi kelihatan malu-malu, jawabannya masih tidak hitam dan putih, sehingga banyak spekulasi-spekulasi bahwa sebenarnya soal jawaban Mas Wali sampai saat ini ya sebenarnya ada sebuah keinginan karena masih menunggu soal bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau kita membaca anatomi bagaimana kaderisasi di PDIP, siapapun yang merasa digoda untuk dimajukan untuk tanding di 2024 di luar Ganjar Pranowo ya mestinya memang menolak secara tegas, Mas. Sepanjang tidak ada penolakan yang tegas, maka sepanjang itu juga Mas Wali Kota Gibran ini akan dikaitkan dengan soal bagaimana keinginannya untuk maju di 2024. Jadi Mas Adi, kalau tadi soal sikap disampaikan Gibran menampung soal masukan-masukan itu menjelaskan posisinya dia atau sikapnya dia, Mas Adi? Ya ini kan publik tidak pernah tahu persis ya apa pembicaraan Gibran misalnya dengan teman-teman PDIP ya. Apakah sudah disampaikan secara terbuka penolakannya? Yang sampai ke publik kan jawabannya normatif, Mas. Belum cukup umur, belum cukup berpengalaman. Publik itu kan taunya menolak misalnya. Tidak minat untuk maju di 2024 mengingat Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP. Kalau itu yang disampaikan, saya kira soal gugatan Mahkamah Konstitusi, ambang batas minimal syarat pencapresan, saya kira tidak akan terjadi kegaduhan seperti sekarang ini. Sekalipun itu diloloskan, tentu tidak akan mampu untuk menggoyang iman politik Gibran untuk maju di 2024 karena orangnya menolak. Tapi sepanjang penolakannya itu tidak tegas, masih bicara tentang tidak cukup umur, masih misalnya tidak bicara tentang ini masih nunggu perkembangan politik, maka sepanjang itu juga publik akan mengait-ngaitkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk memuluskan Mas Gibran untuk bisa maju di 2024. Kan itu jalan ceritanya, Mas. Baik. Bang Ferry,
Kenapa tadi ada indikasi putusan MK menimbulkan kegaduhan politik, Bang Ferry? Ya, pertama pengujian pasal 169 ini ya menarik karena itu dapat mengubah tidak hanya siklus politik, tetapi juga pengertian terhadap MK itu sendiri. Kalau dikabulkan sudah bisa diganti namanya oleh Mas Bimo jadi Mahkamah Keluarga gitu ya. Karena ada nuansa ya memberikan karpet merah yang luar biasa untuk keluarga-keluarga tertentu di tengah tahapan proses penyelenggaraan pemilu yang berlangsung. Hemat saya tidak fair ya kalau hal-hal yang sangat penting tidak berkaitan dengan aspek paling mendasar di konstitusi diubah di tengah jalan hanya untuk memberikan jalan keluarga tertentu. Itu pasti tidak adil. Tidak ada dalam konsep kompetisi manapun mau politik, olahraga ya, peraturan pertandingan itu diubah di tengah jalan. Jadi itu sebabnya akan membuat heboh. Apalagi kalau dikaitkan relasi-relasi politik lingkaran keluarga yang berkaitan dalam Kalau Anda baca ini. Bang Ferry arahnya kemana putusan nanti? Ya, kalau dilihat ya, kalau MK konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu soal open legal policy ya, kebijakan hukum terbuka, maka sudah pasti MK akan menolak perkara ini. Tetapi ya, Presiden Jokowi dan MK ini menyisakan satu kemungkinan. Karena ada contoh juga perkara nomor 112 ya, terkait dengan syarat menjadi pimpinan KPK, ada perubahan yang menarik di sana. Syaratnya tetap tapi ditambah frasa. Jadi syarat menjadi pimpinan KPK tetap 50 tahun atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Nah, ada kemungkinan untuk perkara ini tetap syaratnya 40 tahun, tapi ditambah frasanya atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau penyelenggara negara. Wah, bagi saya ini bahaya ya, upaya-upaya yang hanya pintunya untuk kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu. Baik, Mas Bimo, Gibran kan sudah lapor ke PDIP soal tawaran ini. Arah dari PDIP gimana sih sampai jelang putusan nanti, Mas Bimo? Halo, Mas Bimo. PDI Perjuangan sudah mempunyai suatu cara mekanisme yang sudah diuji dengan berbagai hal yang terkait dengan pendisiplinan kader partai. Dalam kaitan dengan berbagai opini yang sekarang ini muncul, bagaimana Mas Wali Kota apabila nanti menerima tawaran cawapres, itu pasti partai mempunyai mekanisme sendiri untuk menghandlenya, dan ini sudah kita lakukan berkali-kali, dan siapapun tidak mempunyai satu privilege ya, walaupun Mas Wali misalnya dinilai sebagai putra dari Pak Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak, sampai hari ini kami melihat bahwa Gibran memulai karirnya dengan mengambil pilihan jalan partai politik, dan itu terus terlihat bagaimana Gibran atau Mas Wali Kota ini selalu menyampaikan hal-hal yang masih terkait dengan sikap dia sebagai seorang yang loyal kepada Tapi partai. konkretnya Mas Bimo, yang menurut Anda yakin akan loyal, karena kan tawarannya ini cawapres bukan main-main, Mas Bimo. Oh ya, betul, ini adalah satu proses yang tidak main-main ya. Ini di dalam sistem meritokrasi dari PDI Perjuangan, bagaimana pembekalan setiap kader dari jenjang ke jenjang tentu akan disertai antara standar kompetensi dengan standar jabatan yang akan diambil atau diposisikan. Dan kemarin ada yang menyatakan apa nggak tertarik kalau konstitusi berubah, Mas Wali Kota ini juga dicalonkan sebagai wakil presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Yang jelas hari ini PDI Perjuangan fokus pemenangan terhadap kandidat calon presiden yang sudah diumumkan ke publik, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Jadi kita tidak mau terganggu dengan, kalau bahasa Ibu Mega, dansa-dansi politik di tingkat elit ini
kader PDI Perjuangan tidak mau masuk di dalam berbagai hal yang terkait dengan dinamika itu karena akan mengganggu konsentrasi yang kita belum selesai. Sosialisasi Pak Ganjar ini baru 90% orang tahu Pak Ganjar. Baik. Masih berlanjut ya. Baik. Masih berlanjut dan kami melihat bahwa MK adalah kita serahkan pada Mahkamah Konstitusi yang mana dalam posisi kaitan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang menjadi gunjingan publik ini sangat nyerempet-nyerempet seolah-olah itu bagian dari peran Pak Jokowi yang menginginkan putranya untuk bisa jadi calon Wakil Presiden. Itu saya akan tanyakan Mas Bimo. Sampai itu muncul, tapi kami percaya itu tidak dalam wilayah Joko Widodo. Oke, saya akan tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau jadi Pak Jokowi karena Pak Jokowi juga paham betul mengenai tata krama politik yang ada. Mas Bimo, kita tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau jadi Gibran terima tawaran dari Prabowo untuk cawapres, ini gimana? Akan jadi friksi antara Jokowi dan juga PDI Perjuangan termasuk dengan Megawati, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini akan mengubah status Gibran secara otomatis ya, status keanggotaannya di PDIP. Karena di PDIP itu kan kalau sudah nyebrang berkoalisi dengan yang lain, sudah tidak menjadi bagian dari partai tentu saja. Yang kedua, secara tidak langsung ini adalah sebagai perang terbuka kalau mau jujur ya. Karena apapun PDIP itu adalah tempat di mana Gibran saat ini bernaung ya, memulai karir politiknya dari awal. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu oleh publik. Oleh karena itu kalau Gibran menerima tawaran politik sebagai pendampingnya Prabowo Subianto, ini secara tidak langsung membuka konfrontasi secara terbuka dengan PDIP. Apalagi PDIP memang cukup ketat, cukup keras kaderisasinya selama ini bahwa harus tegak lurus dengan fatsun, harus tegak lurus dengan semua keputusan-keputusan politiknya yang sudah mulai diputuskan, terutama terkait Pilpres di 2024 ya. Saya membayangkan kalau yang melakukan manuver politik ini semua bukan Gibran misalnya, tidak ada kaitan dengan presiden, rasa-rasanya sudah lama ditertibkan oleh PDIP. Rasa-rasanya sudah lama diberikan kartu merah. Ini yang kemudian membuat saya bertanya-tanya sampai hari ini, Bang Bimo dan Uda Ferry ya, ini biasanya PDIP itu cukup disiplin menegakkan peraturan partainya, tapi belakangan ini memang PDIP itu terlihat begitu kalem, cool, melihat begitu banyak dansa-dansi politik yang sebenarnya dalam banyak hal dalam pandangan kita membuat tanduk-tanduk para banteng itu keluar. Tinggal nunggu instruksi sebenarnya. Tinggal nunggu ya. Ini dipakai. Iya, tanduknya sudah keluar. Cuma tanduknya belum dipakai. Kami tangkap. Kelihatan kalem, Mas Adi, kami tangkap. Saya kasih kesempatan ke Bang Ferry ya. Terakhir, Bang Ferry. Jadi bagaimana nanti putusan MK seperti apa yang Anda perlu ingatkan kepada Hakim Konstitusi? Karena ini penting untuk Pilpres nanti. Ya, kalau di konsep hukum tata negara ya, terutama dalam kekuasaan kehakiman, peradilan yang putusannya pelintan kesana kemari sudah pasti ada pelanggaran etik. Sebab hakim itu memegang cara berpikir yang harus kongruen ya, tidak bisa berubah-ubah sesuka hati dan sesuai kepentingan. Ya, itu pasti melanggar etik. Dan bagi saya dalam wawasan konstitusi dan ketatanegaraan, partai itu kan harus dilindungi ya. Tidak boleh kemudian partai mudah diobok-obok. Partai sebesar PDIP tidak boleh hanya jadi sekedar jembatan penyeberangan untuk kepentingan kader, karena partai itu adalah kepentingan bersama setiap kader yang ada. Nah, aneh kalau kemudian partai sebesar ini tiba-tiba orang lewat lalu kemudian jadi cawapres di tempat lain. Jadi akhirnya orang berpikir, kader-kader juga berpikir, wah enak nih kalau kita punya kesempatan suatu waktu ya pindah saja. Privilege ya, itu yang harus dihindari ya Bang Ferry ya. Ya, itu tidak boleh terjadi terhadap partai ya. Bang Ferry, terima kasih Ferry Amsari untuk pandangannya, Mas Adi Prayitno dan juga Mas Arya Bima. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, saling serang menggunakan roket antara militan Hamas dan Israel masih terus berlanjut di jalur Gaza. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Sumrenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk
menyatukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Solid terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Solid terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Saling serang menggunakan roket antara militer Hamas dan Israel masih terus berlanjut di jalur Gaza. Roket yang ditembakkan kelompok militan Hamas terekam melintasi langit Gaza. Di bagian lain, saudara, terekam sistem pertahanan Iron Dome Israel mencegat rudal-rudal di atas Ashkelon. Perang Hamas dan Israel yang telah berlangsung selama 4 hari ini telah merenggut 1.900 nyawa dari warga kedua belah pihak. Sirine menggema di kota Ashkelon, Israel, kala militer mencegat roket-roket yang diluncurkan Hamas dari jalur Gaza. Saling balas serangan di jalur Gaza terus terjadi selama 4 hari ini. Eskalasi serangan terus meningkat setelah perang pertama meletus pada Sabtu kemarin. Selain jalur udara, eskalasi perang di jalur laut juga meningkat. Militer Israel merilis serangan dengan sasaran Angkatan Laut Hamas. Pesawat Israel juga tampak menyerang wilayah-wilayah di pesisir pantai.
Warga Palestina Selasa malam berkumpul di Ramallah di barat memprotes pemboman Israel di jalur Gaza. Penyerangan yang dilakukan Israel telah memporak-porandakan bangunan-bangunan di Gaza. Usai jeda saudara, polisi akhirnya mengubah pasal yang diterapkan pada kasus penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur yang menewaskan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur. Sarapan Energen sereal? Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun, Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, polisi akhirnya mengubah pasal yang diterapkan pada kasus penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur yang menewaskan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur. Selain pasal pembunuhan, anak anggota DPR nonaktif dari fraksi PKB Edward Tanur ini juga dijerat pasal penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara setelah polisi melakukan rekonstruksi di tempat karaoke Black Hole KTV di basement Landmark Mall, Surabaya.
Dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selanjutnya penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU. Penyidik Polrestabes Surabaya juga mengungkap motif penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur hingga menewaskan Dini Sera Afrianti di Surabaya 4 Oktober lalu. Polisi menyebut motif pelaku adalah sakit hati setelah cekcok karena pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Untuk memastikan, pelaku juga telah menjalani tes urin dan tes kejiwaan. Sementara itu, Edward Tanur selaku ayah Gregorius Ronald Tanur menyampaikan bela sungkawa serta permohonan maaf pada keluarga korban. Anggota DPR RI fraksi PKB nonaktif ini tak menyangka jika anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai. Eksekusi rumah yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya di kawasan Gading Pantai berakhir ricuh. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan
seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Eksekusi rumah oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya di kawasan Gading Pantai berakhir ricuh. Pemilik rumah bersama sejumlah massa berusaha menghalangi proses eksekusi. Akibatnya aksi saling dorong dan pukul antara petugas dan massa tak terelakkan. Kuasa hukum tergugat menyayangkan eksekusi rumah tetap dijalankan meski belum ada putusan ingkrah dari proses kasasi yang masih berjalan. Eksekusi hari ini sebenarnya kalau saya lihat itu satu hal yang prematur karena masih ada upaya hukum yang belum ingkrah. Jadi sertifikatnya kan dibikin saudara. Yang punya rumah itu tidak pernah menerima surat peringatan, padahal lelang itu harusnya ada surat peringatan. Nah, surat peringatan diserahkan kepada debitur. Jadi yang punya rumah tidak pernah menerima surat peringatan. Saudara, Kompas Petang berakhir sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus jadi sorotan. Lantaran muncul kabar ada upaya pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap sang mantan mentan. Benarkah ada upaya pemerasan oleh pimpinan KPK? Atau ini adalah upaya serangan balik semata? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kasak kusuk dugaan korupsi mantan mentan. Rabu 11 Oktober pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat petang Saudara. Menpora Dito Aryo Tejo bersaksi di sidang korupsi BTS Kominfo. Dito membantah terima uang 27 miliar rupiah. Apa arti kesaksian Dito bagi pengusutan uang 27 miliar rupiah yang diduga untuk amankan perkara di Kejaksaan Agung? Kita akan ulas nanti. Selain itu kami juga akan membahas jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres Senin pekan depan. Nama Gibran Rakabuming Raka semakin santer dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana peluang Gibran maju di Pilpres mendatang?
pembahasannya di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlesa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersaksi di sidang kasus korupsi BTS Kominfo. Dalam kesaksiannya Dito membantah terima uang 27 miliar untuk amankan perkara kasus korupsi BTS. Dalam sidang, hakim menanyakan apakah Dito menerima uang 27 miliar rupiah sebagaimana yang disampaikan saksi kunci Irwan Hermawan dan juga Windy Purnama dalam sidang sebelumnya. Dito membantah menerima uang tersebut. Ia juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima saya kan bingkisan. Tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Iya. Ini kan kemudian sekarang lagi misteri itu Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengembalian itu, pengembalian. Dari siapakah itu? Nah, itu pertanyaannya. Kan masih Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul yang mulia. Masih belum selesai. Saudara mengklirkan gitu loh. Betul. Uangnya ada, uangnya dari mana, dan itu bukan 27 juta, tapi 27 miliar. Luar biasa kan Pak? Siap yang mulia. Ya. Siap yang mulia. Itu Pak. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Tidak tahu juga. Iya yang mulia. Tidak tahu. Dalam persidangan, Menpora Dito Aryo Tejo juga mengungkapkan dirinya tidak mengenal terdakwa Irwan Hermawan dan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif. Namun ia mengaku pernah bertemu terdakwa lain, Galumbang Menak dan Resi. Saudara saksi Irwan Hermawan ini pernah datang di rumah saudara. Mungkin saudara tadi mengatakan tidak mengenal, tapi kesaksian dia waktu itu di bawah sumpah juga menyatakan dia pergi ke Jalan Denpasar nomor 34. Sempat ketemu dengan saudara dan berjabat tangan. Ya, saya membaca yang mulia. Sempat mampir melihat saya. Mungkin terus saudara tidak mengenal dia, tapi faktanya dia katanya datang ke rumah itu. Saya merasa tidak pernah melihat beliau, tidak mengenal. Iya. Jadi tapi keterangan Irwan seperti itu. Sempat bersalaman dengan saudara. Siap yang mulia. Dengan Galumbang Menak, saudara tahu? Tahu. Ya. Siapa itu Pak? Pengusaha asli Indonesia yang mulia. Iya, di bidang dia punya perusahaan apa dia? Ada handphone, internet terbesar. Oh, multi apa juga ya? Usaha telekomunikasi digital yang kita tahu. Berbagai macam bidangnya ya, betul ya? Betul yang mulia. Kenal sejak kapan saudara kenal dengan Galumbang Menak Simanjunta itu? Kalau kita di lingkungan usaha tahu-tahuan sih sudah lama ya, tapi baru sempat kita pernah kenal di akhir tahun 2021 mungkin yang mulia. Akhir 2021? Iya, yang mulia. Akhir 2021? Betul yang mulia. Ketemu di mana Pak? Pertama di forum bisnis yang mulia. Oh, forum bisnis. Pertemuan. Tapi saya pernah ngobrol juga terkait IPO juga ya yang mulia. Nanya-nanya, kan beliau senior juga ya. Oh iya iya.
Di persidangan 26 September lalu, terdakwa Irwan Hermawan sempat menyebut Dito Aryo Tejo menerima uang 27 miliar rupiah. Irwan mengaku membagikan uang 27 miliar untuk mengamankan perkara BTS Kominfo yang tengah diusut di Kejaksaan Agung. Uang itu dititipkan pada anak buah Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama yang bernama Resi. Menurut Irwan, uang itu kemudian diserahkan ke seseorang yang bernama Dito Aryo Tejo. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dia besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang terakhir berhubungan. itu. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Dalam sidang kasus korupsi BTS Kominfo yang menghadirkan Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi, terungkap terdakwa yang juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate belum pernah bertemu dengan Dito. Johnny G. Plate menyatakan dirinya tidak pernah berhubungan dengan Dito Aryo Tejo baik dalam kaitan pekerjaan sebagai menteri maupun kegiatan lain. Plate bahkan menyebut baru pertama kali bertemu langsung dengan Dito. Johnny G. Plate bersama Dirut Bakti Kominfo Anang Latif serta sejumlah kolega didakwa melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Baru bertemu saksi di tempat ini. Ya, benar. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu, hubungan bisnis atau meminta bantuan bisnis dalam segala hal. Termasuk pekerjaan, tidak pernah. Bukan itu yang saya tanya Pak, bukan itu maksudnya. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden. Kan biasanya ada rehat-rehatnya sambil makan atau apa, kan sama-sama menteri kan ngobrol-ngobrol gitu maksudnya Pak. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya hadir. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Nih Pak, jabat tangan pun belum sempat. Ya. Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau. Terima kasih. Jadi saya Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober mendatang. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut semua hakim konstitusi bakal hadir saat sidang putusan uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal baca pres diajukan salah satunya oleh PSI yang menginginkan batas usia baca wapres dari 40 menjadi 35 tahun. Betul, agenda putusan batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober insya Allah semua hakim konstitusi hadir, kata juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam pesan singkatnya pada Kompas TV. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai soal banyaknya dukungan agar dirinya jadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Tak hanya bacawa pres, Gibran menyebut dorongan untuk maju gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah juga mengemuka. Terhadap bermacam dorongan, Gibran mengatakan akan menampung terlebih dulu. Menurutnya sikap relawan untuk mendukung tidak bisa dibendung atau diatur. Gibran juga mengaku tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait aspirasi yang disampaikan relawan pada dirinya. Santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu.
menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain, kami tampung semua. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden akan diambil pekan depan. Mengapa pengambilan keputusan ini begitu lama? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Anissa Karima. Nisa, hampir 7 bulan sejak gugatan uji materi undang-undang tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden diajukan. Kenapa begitu lama? Ya, Livi, benar sekali. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama ketika gugatan dari salah satunya penggugat yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kepada Mahkamah Konstitusi ini terhitung sudah 7 bulan sejak Maret 2023 sampai bulan ini adalah bulan Oktober 2023. Sementara itu alasannya adalah dari MK itu sendiri mengatakan bahwa untuk sampai putusan itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak MK itu sendiri tidak merumuskan kebijakan ini sendiri begitu saja. Tetapi juga MK turut melibatkan salah satunya adalah pembentuk undang-undang seperti DPR dan juga pihak pemerintahan dalam rangka kepastian hukum terkait adanya perubahan kebijakan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilu tentang batasan usia minimal untuk calon presiden dan juga dan juga calon wakil presiden. Selain itu juga MK juga membuat keputusan yang serupa, yakni tidak hanya berkoordinasi dengan pembuat undang-undang atau pembuat kebijakan yaitu DPR dan juga pemerintah, tetapi juga sebelumnya MK sudah memberikan tenggat waktu untuk masing-masing pihak terkait. Selain itu juga perlu kita ketahui memang bahwa adanya gugatan terkait batas usia minimal soal capres dan juga cawapres ini dimulai dari adanya penggugat, yaitu salah satunya adalah penggugatnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI pada saat itu, tepatnya pada Maret 2023, menggugat kepada MK terkait batasan usia minimal capres dan juga cawapres yang tadinya 40 tahun menjadi usia minimal 35 tahun. Adapun PSI memberikan alasan terkait gugatan mereka kepada MK. Salah satunya alasan dari PSI adalah bahwa PSI ingin memberikan kesempatan dan juga ruang sebanyak-banyaknya bagi anak-anak muda yang berpotensi agar bisa menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Selain itu juga PSI menilai bahwa jangan sampai karena terbatasnya usia ini justru anak-anak atau pemuda di Indonesia memiliki potensi seperti itu justru tersendat dengan alasan seperti itu. Nah, lalu dengan adanya gugatan seperti ini, seperti yang kita ketahui, ada salah satu nama, yaitu salah satu putra dari Presiden Joko Widodo dan juga Wali Kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming, menjadi sorotan dalam hal ini, bahwa banyak yang menilai dan juga memberikan pemikirannya bahwa dengan adanya gugatan kepada MK ini justru memberikan peluang dan juga kesempatan agar Gibran bisa masuk ke bursa calon wakil presiden untuk pemilu 2024 nanti yang disandingkan wacananya dengan calon presiden Prabowo Subianto. Tetapi menanggapi hal ini, lagi-lagi PSI juga menanggapi bahwa dengan gugatannya kepada MK ini tidak ada hubungannya dengan Gibran. Selain itu juga baik Gibran maupun PDI juga sudah memberikan keterangan bahwa mereka juga tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan ke MK seperti ini, karena perlu kita ketahui juga bahwa dari pihak Prabowo maupun Gibran itu sendiri, khususnya dari pihak Prabowo sebagai bakal calon presiden 2024 ini masih belum memberikan nama siapa bakal calon wakil presidennya. Selain itu juga PSI memberikan penjelasan terkait timeline atau rentang waktu antara gugatannya kepada MK dan juga ketika nama Gibran diwacanakan sudah masuk ke bursa wakil calon presiden 2024. Dan hal ini juga terpaut cukup jauh karena sebelumnya PSI sudah melayangkan gugatan kepada MK itu pada akhir tahun 2022. Namun secara resminya ketika PSI melayangkan gugatan terkait batas usia minimal kepada MK terjadi pada bulan Maret 2023 dan ini sudah bulan Oktober 2023. Selanjutnya bagaimana nantinya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia minimal calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk pemilu 2024 nanti kita akan saksikan bersama-sama tepatnya pada tanggal 16 Oktober, 3 hari sebelum pendaftaran calon presiden juga calon wakil presiden. Livi. Anissa Karima, terima kasih laporan Anda. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo batal memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penasehat hukum ex-Mentan menyebut Syahrul meminta waktu untuk menemui sang ibu yang sakit di kampung halaman.
Syahrul meminta penjadwalan ulang pemeriksaan KPK untuk menjenguk ibunya yang sakit di kampungnya. Sebelumnya, KPK telah memeriksa 2 anak buah Yassin Limpo, yakni Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, dengan kapasitas sebagai saksi. Yassin Limpo termasuk 2 anak buahnya, serta 6 orang lain dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Dalam rilis melalui penasihat hukum, ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo menyampaikan permohonan kepada KPK. Saya menghormati KPK, namun izinkan saya terlebih dulu menemui ibu di kampung. Syahrul Yassin Limpo sangat menghormati kewenangan dalam penyidikan KPK dan tetap berkomitmen kooperatif menjalani proses hukum ini. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut menghargai komitmen ex-Mentan yang menyebut akan kooperatif mengikuti proses hukum yang tengah dihadapi. Ali Fikri berharap segera setelah selesai urusan di Makassar, ex-Mentan akan datang menghadap penyidik KPK. Saya ingin berandai ya, karena kami masih memegang komitmen dari mereka mengatakan bahwa akan kooperatif memenuhi seluruh proses di KPK. Oleh karena itu kita tunggu dulu. Sekaligus kami sangat berharap segera setelah urusannya selesai di sana, datang hadir menghadap penyidik KPK. Syahrul Yassin Limpo membesuk sang ibu di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ex-Mentan tiba di Makassar Rabu pagi menjenguk sang ibu yang tengah sakit. Di foto yang dibagikan keluarga terlihat Syahrul Yassin Limpo mencium kening sang ibu Nurhayati Yassin Limpo yang terbaring sakit. Ponakan Syahrul, Devo Kadafi, menyebut saat ini ex-Mentan tengah fokus merawat sang ibu, namun Syahrul tetap berkomitmen mengikuti semua proses hukum yang tengah ia hadapi. Kami mewakili keluarga memohon kepada teman-teman untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam, dan Pak Syahrul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersaksi di sidang kasus korupsi BTS Kominfo. Dalam kesaksiannya, Dito membantah terima uang 27 miliar untuk amankan perkara kasus korupsi BTS. Dalam sidang, hakim menanyakan apakah Dito menerima uang 27 miliar rupiah, sebagaimana yang disampaikan saksi kunci Irwan Hermawan dan juga Windy Purnama dalam sidang sebelumnya. Dito membantah menerima uang tersebut. Ia juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan? Tidak pernah menerima saya kan bingkisan. Tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan, katanya ya, uang dolar US dollar dan Singapura dolar. Gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Iya. Ini kan kemudian sekarang lagi misteri itu, Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengembalian itu, pengembalian. Dari siapakah itu? Itu pertanyaannya. Kan masih, Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul, yang mulia. Masih belum selesai. Saudara mengklirkan gitu loh. Betul. Uangnya ada, uangnya dari mana, dan itu bukan 27 juta, tapi 27 miliar. Luar biasa kan, Pak? Siap, yang mulia. Ya. Siap, yang mulia. Itu, Pak. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Tidak tahu juga. Iya, yang mulia. Tidak tahu.
Dalam persidangan, Menpora Dito Aryo Tejo juga mengungkapkan dirinya tidak mengenal terdakwa Irwan Hermawan dan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif. Namun ia mengaku pernah bertemu terdakwa lain, Galumbang Menak dan Resi. Saudara saksi Irwan Hermawan ini pernah datang di rumah saudara. Mungkin saudara tadi mengatakan tidak mengenal, tapi kesaksian dia waktu itu di bawah sumpah juga menyatakan dia pergi ke Jalan Denpasar nomor 34. Sempat ketemu dengan saudara dan berjabat tangan. Ya, saya membaca yang mulia. Sempat mampir melihat saya. Mungkin terus saudara tidak mengenal dia, tapi faktanya dia katanya datang ke rumah itu. Saya merasa tidak pernah melihat beliau, tidak mengenal. Iya. Jadi tapi saya keterangan Irwan seperti itu. Sempat bersalaman dengan saudara. Siap, yang mulia. Dengan Galumbang Menak, saudara tahu? Tahu. Ya. Siapa itu, Pak? Pengusaha asli Indonesia, yang mulia. Iya, di bidang dia punya perusahaan apa dia? Ada handphone, internet terbesar. Oh, multi apa juga ya? Usaha telekomunikasi. Digital yang kita tahu. Berbagai macam bidangnya ya. Betul ya? Betul, yang mulia. Kenal sejak kapan saudara kenal dengan Galumbang Menak Simanjunta itu? Kalau kita di lingkungan usaha tahu-tahuan sih sudah lama ya, tapi baru sempat kita pernah kenal di akhir tahun 2021 mungkin, yang mulia. Akhir 2021? Iya, yang mulia. Akhir 2021? Betul, yang mulia. Ketemu di mana, Pak? Pertama di forum bisnis, yang mulia. Oh, forum bisnis. Pertemuan. Tapi saya pernah ngobrol juga terkait IPO juga ya, yang mulia. Nanya-nanya, kan beliau senior juga ya. Oh, iya, iya. Di persidangan 26 September lalu, terdakwa Irwan saksi, tempatnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penyidikan kasus dugaan pemerasan kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK masih berlangsung. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut akan menyelesaikan kasus ini. Kapolda Metro Jaya menyatakan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo akan terus dimonitor. Irjen Karyoto berjanji akan menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya. Awal perkara ini ditangani, Kabid Humas, Dirkrimsus sudah memberikan laporan kepada Maklet melalui rekan-rekan. Ya, saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal-hal yang sifatnya ini penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya, kalau ada apa-apa, gelar perkara. Kan sudah dilaporkan, nggak ada yang baru. Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres. Lebih lengkap usai jeda. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Saudara, Mahkamah Konstitusi akan mengambil putusan soal aturan batas usia Capres-Cawapres pekan depan. Uji materi disebut sebagai upaya meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar bisa ikut di Pilpres mendatang. Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023. Betul, agenda putusan batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober. Insya Allah semua hakim konstitusi hadir, kata juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Gugatan uji materi salah satunya diajukan PSI yang meminta usia minimal Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Langkah ini diisukan menjadi jalan kilat untuk mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar bisa diusung sebagai bakal calon wakil presiden. Gibran menanggapi santai soal banyaknya dukungan agar dirinya menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Saya santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga. Yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu. Warga kan seperti itu. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Prabowo Gibran. Salah satu dukungan untuk Gibran menjadi bacawa pres Prabowo disampaikan DPC Gerindra Jakarta Timur. Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis menilai Gibran punya prestasi memimpin kota Solo di usia muda. Lihat sosok Mas Gibran ini kan sosok anak muda atau pemimpin yang sukses di usianya dia, khususnya menjadi wali kota di Solo. Itu menjadi harapan kami, sehingga kami juga berharap putusan MK juga akan sesuai dengan harapan teman-teman juga, bahwasanya kita butuh pemimpin yang sosok anak muda ke depan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut hingga kini belum ada keputusan di Koalisi Indonesia Maju soal nama bacawa pres Prabowo. Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Erlangga menyatakan wali kota Solo itu belum bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, Gibran belum memenuhi persyaratan karena masih berusia di bawah 40 tahun.
Ya, kita tunggu dari MK. Ya, Pak, soal kemana hasil rapat para seksi itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nggak ada aturan tidak boleh menghadiri. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo tidak ambil pusing terkait wacana Gibran diusulkan jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Menurutnya, semua kembali pada putusan putra sulung Presiden Jokowi itu. Rudi menegaskan jika kader PDIP mencalonkan atau dicalonkan dari partai politik lain, otomatis harus keluar. Malah sekarang dari PDIP atau gimana? Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Keputusan Mahkamah Konstitusi ditunggu banyak pihak, mengingat masa pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di KPU tinggal sebentar lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pekan depan Mahkamah Konstitusi segera memutus apakah syarat minimal usia Capres-Cawapres diturunkan jadi 35 atau tetap 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kemana arah dari putusan MK? Apa dampaknya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat petang. Selamat petang, Living. Kita juga akan sapa pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Vivit, selamat petang. Selamat petang. Mbak Vivit, jadi langsung saja, apa dampaknya kalau ini uji materinya dikabulkan? Dampak konkretnya tentu saja jadinya satu-satunya halangan yang masih ada di depan Gibran kalau menjadi cawapres akan hilang. Kalau misalnya itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dampak turunannya adalah kepercayaan kita pada Mahkamah Konstitusi karena jadinya akan sangat politis, tidak lagi sesuai dengan apa yang selama ini secara konsisten sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi soal batas usia jabatan apapun yang harusnya itu adalah wewenang dari pembentuk undang-undang, pakai istilah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Oke, Mbak Vivit, apakah proses uji materi ini menyalahi aturan karena Pak Mahfud kan sebelumnya menyebut yang berhak mengubah itu DPR dan pemerintah? Kalau menyalahi aturan sih tidak juga ya, karena Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bisa mengklaim wewenang mereka sendiri dalam konteks ketika sebuah perkara itu sudah diterima untuk diperiksa secara substantif. Jadi nanti yang akan harus kita periksa adalah pertimbangan hukumnya seperti apa. Tapi Pak Mahfud berbicara seperti itu dalam konteks biasanya memang yang namanya usia apapun, jabatan publik apapun, itu bukan isu konstitusional. Padahal Mahkamah Konstitusi memang tugasnya hanya di wewenangnya, itu hanya soal mengkonfirmasi apakah suatu isu itu konstitusional atau tidak. Nah, jadi biasanya paling tidak sudah 7 putusan, saya ada daftarnya itu 7 putusan selama ini, kalau batas usia, mau batas usia hakim kah, batas usia gubernur dan wali kota, dan seterusnya, biasanya MK akan bilang ini open legal policy jadi akan ditolak. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks itu, tapi apakah dia melanggar hukum atau tidak, kita tidak bisa bilang begitu karena Mahkamah Konstitusi sepanjang sudah memang masuk ke wewenangnya, yaitu ada batu ujinya di konstitusi, maka dia bisa memutuskan apapun. Mbak Vivit, kalau kita lihat putusan hakim kan kalau di perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, gugatan Undang-Undang Ciptaker itu kan 5 dari 9 hakim itu setuju. Artinya kan hanya beda-beda tipis suara antara setuju dan nggak setuju. Anda memprediksi ini juga akan terjadi nggak Senin besok? Saya duga akan begitu. Karena kalau kita berpegangan pada semua fakta hukum maupun putusan yang selama ini sudah dilakukan, harusnya sih ini langsung terang saja ditolak. Tapi kita juga paham bahwa ada konteks politik di sini. Dan ada benturan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang punya hubungan keluarga dengan Gibran. Ya. Jadi saya kira disitulah sangat mungkin timbul perbedaan pendapat yang sangat tajam antara 9 hakim MK itu, sehingga sangat mungkin akan keluar putusan mirip seperti putusan pimpinan KPK, 5-4. Ada 4 yang dissenting opinion. Pimpinan putusan yang kemudian menghasilkan beda-beda tipis tapi akhirnya kemudian dikabulkan gitu ujung-ujungnya. Mas Burhan, Anda memprediksi itu? Ya, memang gelagat ke arah sana kuat sekali, meskipun kita harus tetap sabar menunggu sampai tanggal 16 Oktober,
Tetapi gelagat ini berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah secara legal standing mereka yang mengajukan uji materi tidak dipersoalkan. Nah, kita tahu misalnya PSI dan Partai Garuda itu secara konstitusional lebih dirugikan terkait dengan presidensial threshold. Tapi justru mereka mengajukan berkaitan dengan penurunan batas usia minimum capres dan cawapres yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan dua partai ini atau pengajuan uji materi pihak lain di luar partai. Yang kedua yang saya menarik adalah kalau kita mendengar argumen Prof. Mahfud, secara substansi sebenarnya mudah ya buat para hakim MK untuk menolak karena terkait dengan Mbak Bibip tadi sampaikan, yaitu ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, policy. Tetapi sampai berbulan-bulan disidangkan. Nah, artinya ada hal lain di luar dari urusan konstitusionalitas terkait dengan masalah batas usia minimum capres dan cawapres. Nah, itu indikasi, Livi, bahwa kemungkinan atau gelagat uji materi dikabulkan itu besar. Apakah melalui pintu masuk gugatan penurunan batas usia minimum dari 40 ke 35 tahun, ataukah tetap 40 tahun batas usia minimum, tetapi memberi pengecualian buat mereka yang pernah menjadi kepala daerah, apapun alasannya, apapun pintu masuknya, goalnya sama, memberi semacam karpet merah, Mas Gibran bisa maju sebagai cawapres, apapun pintu masuknya. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, ya kita tunggu apakah serta-merta Gibran menjadi cawapres, saya sendiri ragu ya. Jadi meskipun MK mengabulkan, saya punya argumen belum tentu Gibran serta-merta menjadi cawapres. Tergantung oleh dua hal. Satu, apakah Presiden Jokowi mengizinkan anaknya maju sebagai cawapres Pak Prabowo atau tidak? Karena kalau misalnya Pak Jokowi mengizinkan, itu artinya ada konfrontasi terbuka dengan PD Perjuangan. Dan menurut saya Pak Jokowi pasti memperhitungkan ini. Yang kedua adalah apakah Gibran ini menjadi electoral liability ataukah electoral asset buat Pak Prabowo. Dan dua hal ini tidak mudah diputuskan. Meskipun secara konstitusional MK mengabulkan uji materi. Ya, artinya kalau menurut Anda meskipun ujung-ujungnya dikabulkan, belum tentu juga Gibran akan maju di kontestasi Pilpres tahun depan. Betul. Misalnya soal electoral liability ini saya ingin ulas ya, Livi ya. Kalau misalnya Gibran mendapatkan semacam kesempatan karena secara konstitusional MK mengabulkan, kan ada pertanyaan menarik. Apakah Gibran maju ini Pak Prabowo dan Gibran menjadi winning ticket atau losing ticket? Karena isu politik dinasti pasti akan ramai dibicarakan. Itu akan mengurangi elektabilitas Pak Prabowo. Itu kalau asumsinya ternyata electoral liability. Dan itu akan membuat posisi Pak Prabowo sulit untuk bisa memenangkan karena ada desakan atau resistensi publik. Tetapi hipotesis Gibran sebagai electoral liability juga bisa terjadi sebaliknya. Dia bisa menjadi electoral asset. Apa maksudnya? Dia bisa membawa suara baru, terutama dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih khususnya. Dan itu akan menggerus suara Ganjar. Nah, mana hipotesis yang terbukti, itu butuh pembuktian empirik. Dan menurut saya, meskipun MK memberi konstitusionalitas buat Gibran untuk maju, kalau misalnya Gibran ternyata potensial malah menurunkan suara Pak Prabowo, saya tidak yakin Pak Jokowi memberi semacam permission ya, izin kepada Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo. Tanggal 16 diputuskan MK, tanggal 19 pendaftaran Capres-Cawapres. Menurut Anda apakah kemudian Pak Jokowi akan memberikan restu pada Gibran? Artinya akan ada perang terbuka antara PDIP dengan Pak Jokowi? Nah, itu juga ganjalan psikologis yang menurut saya menjadi semacam pertimbangan yang khusus ya sebelum memberikan restu kepada Mas Gibran. Jadi bagaimanapun Pak Jokowi besar, dibesarkan oleh PD Perjuangan. 5 kali menang pemilu, 2 kali sebagai wali kota, 1 kali sebagai gubernur, 2 kali sebagai presiden, itu melalui tiket dari PD Perjuangan. Kita lihat
ya statement-statement dari elit PDI Perjuangan di panggung depan atau di belakang layar itu sudah sangat kritis. Bahkan banyak di antara mereka yang marah ketika ada gelagat Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Dan kemarahan itu kalau kita baca, misalnya dari para pendukung utama Mas Ganjar seperti Denny Sregar ya, kemarahan itu sudah diletupkan kepada Presiden Jokowi. Jadi menurut saya kemarahan itu mewakili ya opini di belakang layar dari elit PDI Perjuangan yang merasa Pak Jokowi sudah meninggalkan mereka. Jadi pada titik itu, Livi, pertimbangan psikologis ini pasti juga dihitung matang-matang oleh Presiden Jokowi. Karena kalau misalnya Gibran maju ya bersama Pak Prabowo, itu bisa ditafsirkan oleh elit PDI Perjuangan sebagai deklarasi perang melawan PDI Perjuangan. Dan itu tidak mudah itu ya cara menyembuhkannya. Karena ini udah zero sum game. Jadi belum tentu misalnya Gibran elektabilitasnya baik dan membuat Pak Prabowo naik misalnya, tetapi kalau Pak Jokowi tidak mengizinkan karena alasan psikologis dengan Ibu Mega, ya belum tentu juga Gibran akan direstui. Jadi ada dua alasan tadi, alasan elektoral dan alasan psikologis Presiden Jokowi sendiri. Oke, saya ke Mbak Vivit. Jadi ketika misalnya hari Senin tanggal 16 kita tunggu-tunggu dan akhirnya diputuskan dikabulkan meskipun dengan beberapa syarat di belakang, yang intinya tetap dikabulkan Gibran untuk memenuhi syarat maju sebagai cawapres. Bagaimana menafsirkan hasil putusan MK itu kemudian ini betul-betul hasil yang konstitusional, tidak ada unsur muatan politis di dalamnya? Kita memang harus membaca dulu nanti pertimbangan hukumnya. Apa yang didalilkan nanti oleh Mahkamah Konstitusi sehingga mungkin mereka menolak, mungkin juga mereka mengabulkan. Karena kan sebenarnya di titik ini kita belum punya jawaban pasti ya, yang tahu hanya 9 orang hakim itu. Semua yang sekarang beredar sifatnya sebenarnya gosip. Tapi kembali kalau mau mengkonfirmasi apa alasan mereka, apakah politis atau tidak, kita harus baca di pertimbangan hukumnya. Tentu saja di pertimbangan hukum tidak akan disebut-sebut nama siapapun seperti Gibran. Tapi kan kita bisa melihat apabila ada argumen yang sebenarnya tidak konsisten. Misalnya waktu putusan soal pimpinan KPK yang diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun, itu sangat bisa dikritik tuh putusannya, karena satu tidak konsisten dan kedua juga tidak logis. Dan kemudian kita bisa baca juga dugaannya kan nanti ada dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim-hakim yang memang tidak setuju begitu. Nanti bisa dibaca juga di situ pertimbangannya sebenarnya seperti apa. Kembali tidak akan sebut nama pasti karena begitulah pengadilan bekerja, tapi semua logika hukum yang ada dalam pertimbangan hukum nanti kita bisa nilai dengan terang, kita bandingkan dengan putusan-putusan yang selama ini sudah dibuat sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih Mbak Bibi, terima kasih juga Mas Burhan. Kita nantikan nanti 16 Oktober akan seperti apa hasilnya. Nanti kita akan berbincang lagi, kita akan ulas lagi soal hasil putusannya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Saudara Menpora Dito Aryo Tejo membantah menerima uang 27 miliar rupiah untuk menutup perkara korupsi BTS Kominfo di Kejaksaan Agung. Lebih lengkap kita akan ulas usai jeda. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menpora Dito Aryo Tejo bersaksi di persidangan kasus korupsi BTS Kominfo. Menpora Dito membantah menerima uang 27 miliar rupiah untuk menutup perkara korupsi BTS Kominfo di Kejaksaan Agung. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dihadirkan sebagai saksi tambahan dalam sidang korupsi BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam sidang, Dito membantah menerima uang 27 miliar rupiah sebagaimana keterangan yang disampaikan kesaksian terdakwa Irwan Hermawan dan saksi Windy Purnama di sidang sebelumnya. Dito juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan? Tidak pernah menerima bingkisan. Saya kan tidak mengajukan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Ini kan kemudian sekarang lagi misteri itu Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengambilan itu, pengambilan. Dari siapakah itu? Nah, itu pertanyaannya. Kan masih Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul yang mulia. Masih belum selesai. Saudara mengklirkan gitu loh. Betul. Uangnya ada, uangnya dari mana, dan itu bukan 27 juta, tapi 27 miliar. Luar biasa kan Pak? Siap yang mulia. Ya. Siap yang mulia. Itu Pak. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Tidak tahu juga. Yang mulia. Tidak tahu. Dalam sidang kali ini, Dito juga menyatakan tidak mengenal terdakwa Irwan Hermawan. Namun Dito mengaku pernah bertemu dengan terdakwa lainnya, yaitu Galumbang Menak. Saudara saksi Irwan Hermawan ini pernah datang di rumah saudara. Mungkin saudara tadi mengatakan tidak mengenal, tapi kesaksian ya waktu itu di bawah sumpah juga menyatakan dia pergi ke Jalan Denpasar nomor 34. Sempat ketemu dengan saudara dan berjabat tangan. Ya, saya membaca yang mulia. Sempat mampir melihat saya. Mungkin terus saudara lagi tidak mengenal dia, tapi faktanya dia katanya datang ke rumah itu. Saya merasa tidak pernah melihat beliau, tidak mengenal. Iya. Jadi tapi saya keterangan Irwan seperti itu. Sempat bersalaman dengan saudara. Siap yang mulia. Dengan Galumbang Menak, saudara tahu? Tahu. Ya. Kenal sejak kapan saudara kenal dengan Galumbang Menak Simanjunta itu?
Kalau kita di lingkungan usaha tahu-tahuan sih sudah lama ya, tapi baru sempat kita pernah kenal di akhir tahun 2021 mungkin Yang Mulia. Akhir 2021? Iya, Yang Mulia. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Irwan Hermawan mengaku menyerahkan uang 27 miliar rupiah untuk menutup penyelidikan perkara BTS Kominfo di Kejaksaan Agung. Lalu saksi Mukti yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dia besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang terakhir berhubungan. itu. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Dalam persidangan, Dito dan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku tidak pernah berhubungan baik dalam pekerjaan sebagai menteri maupun aktivitas lainnya. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate bersama sejumlah koleganya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Menpora Dito Aryo Tejo telah memberikan keterangan di persidangan perkara korupsi BTS Kominfo. Apa arti keterangan Dito? Khususnya bagi pengusutan kasus uang 27 miliar rupiah yang diduga untuk mengamankan perkara di Kejagung. Kita bahas bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Maaf ganggu perjalanan ya, Prof. Saya mau langsung nanya soal Dito yang tadi bersaksi. Seberapa penting kesaksian Dito untuk terdakwa Irwan Hermawan? Ya, kesaksian Dito itu untuk menerjemahkan aliran dana itu kemana saja. Kan itu. Kan dari 8 miliar itu kan ada ke A, B, C, D. Nah itulah yang diklarifikasi, yang disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga kerugian yang dimunculkan oleh BPKP itu jelas adanya aliran-aliran yang muncul di dalam persidangan, yang dibuat di dalam surat dakwaan. Surat dakwaan pasti berdasarkan pada keterangan-keterangan sebelumnya, bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu perkembangan yang terjadi toh seandainya tadi, bukan seandainya, dari keterangan sampai saksi menyatakan kok menolak, tidak tahu ya, itu sah saja. Nanti kan perlu ada klarifikasi. Karena dalam hal seperti persidangan seperti ini kan kita harus lihat dulu bahwa ini saksi untuk IM. Jadi Pak D itu dihadirkan untuk arah kemana dana yang ada. Gitu Pak. Jadi klasternya itu dulu, klaster IM dulu, baru nanti klaster-klaster yang menerima dari aliran dana tersebut gitu. Termasuk mengkonfirmasi apakah Dito ini kemudian kenal dengan Johnny G. Plate, ini untuk mengungkap apa? Ya, untuk mengungkap sebetulnya sejauh mana dana ini mengalir, apakah memang sebelumnya itu ada komunikasi atau belum. Kan gitu. Artinya kalau memang dalam suatu persidangan tidak ada, berarti ada pihak lain dong Mbak. Siapa itu? Lah itu yang harus dikembangkan di dalam persidangan. Yang menjadi mediator? Ya, yang mediator. Karena dalam modus-modus kejahatan apalagi terkait suap, gratifikasi, itu jarang G2G menyerahkan, itu nggak ada Mbak. Pasti lewat pihak lain, pasti lewat IT kan gitu loh. Ini kan zamannya sudah berubah, sehingga kalau kita melihat kasus-kasus modus itu banyak nggak menyangkal gitu Mbak. Prof, kalau tadi di persidangan kan Dito membantah menerima uang 27 M di persidangan, termasuk juga ketika hakim mengkonfirmasi apakah ia ikut atau mengetahui soal pengembalian uang ke Pak Magdir. Bukan 27.000, bukan 27 juta, bahkan ini 27 miliar rupiah. Ya, dalam berbagai perkembangan kasus yang sudah
politisi menyudutkan pada seseorang pasti menolak. Padahal ini kan baru sebagai saksi. Yang kalau kita lihat dalam teori pembuktian, nilai-nilai kesaksian seandainya itu nanti naik ke permasalahan hukum, ada asas non-incrimination, Mbak. Asas non-incrimination itu artinya keterangan-keterangan disampaikan itu dirinya sendiri. Maka tergantung nanti penuntut umum membuktikan, kan begitu kan. Itu. Lalu status uang 27 miliar rupiah ketika Dito katakan dia tidak mengetahui uang itu, artinya uang itu muncul dari mana? Statusnya seperti apa? Ya, itu kan keterangan yang bersangkutan. Makanya nanti akan digambarkan aliran dana dari A kepada orang yang tujuannya kepada D, kan misalkan seperti itu. Ini sesuatu yang modus lama, kalau memang menginginkan itu modus lama. Makanya dalam konteks hukum itu asas non-incrimination itu harus pegang kuat. Jangan sekali-sekali penyidik, penuntut umum mendengar pengakuan seseorang itu pasti menolak. Oke, Prof, kalau tadi di persidangan nih, Menpora ini kan juga memberi keterangan di sidang membantah menerima uang, bantah juga kenal sama Irwan. Apakah ini artinya posisi antara Dito dengan Irwan ini sudah clear nggak terkait dengan perkara uang 27M? Ya, kalau melihat perkembangan itu makanya kita ini kan masih persidangan. Siapa tahu betul. Artinya memang kehadiran Pak Menpora ini sebentuk klarifikasi, kan itu loh. Ya mudah-mudahan betul bahwa itu sudah kenal, tidak terjadi apa-apa. Tapi pertanyaannya kan begini, Mbak, seorang penuntut umum sudah merumuskan dalam surat dakwaan dan menentukan nama aliran, itu sudah bukan main-main, itu sudah bagian pembuktian yang menurut kami itu 80%. Karena kita lihat nanti kan asas hukumnya kan actorius incumbut onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Inilah nanti yang harus dibeberkan di dalam suatu persidangan. Jadi kehadiran beliau hari ini itu baru sesi awal mengklarifikasi. Ya semua orang menjawab pasti jawabnya tidak, begitu. Jadi itu hal yang lumrah sebetulnya ya, tinggal digali seperti apa kemudian fakta yang sesungguhnya begitu kira-kira. Iya Mbak, itu sudah pasti. Jadi kalau kita dalam suatu pembuktian, makanya kalau kita lihat nanti seandainya, ini kan bagi saksi, seandainya itu masuk pada klaster yang kedua kan Pak Menteri, ini klaster kedua adalah penerima, itu akan mudah sekali sehingga memang dalam suatu konteks pembuktian itu ketika disampaikan dalam suatu persidangan itu bukti akurat, Mbak, artinya sudah diuji ketimbang membuktikan tersendiri. Ini bagian strategi penuntut umum, bahkan bukti yang disampaikan di persidangan sah sehingga tinggal nanti pemberkasan kembali pada klaster yang kedua, begitu. Oke, terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat, Prof. Saudara, penyidikan kasus dugaan pemerasan kepada ex-mentan oleh pimpinan KPK terus berlanjut. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar hari ini diperiksa sebagai saksi. Rekan saya Cindy Sistiarani hadir usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Eksekusi rumah oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur di kawasan Gading Pantai berakhir ricuh. Pemilik rumah bersama dengan sejumlah massa berusaha menghalangi proses eksekusi. Akibatnya, aksi saling dorong dan pukul antara petugas dan massa tidak terelakkan. Kuasa hukum tergugat menyayangkan eksekusi rumah tetap dijalankan meski belum ada putusan inkrah dari proses kasasi yang masih berjalan. Dalam sidang lanjutan gugatan korupsi BTS 4G Kominfo, Menpora Dito Aryo Tejo dihadirkan sebagai saksi. Kehadiran Menpora Dito di sidang kali ini penting untuk mengungkap adanya dugaan aliran dana 27 miliar rupiah ke Dito dalam proyek pengadaan BTS 4G. Ketua Majelis Hakim, Faisal Henry mengonfirmasi aliran dana tersebut ke Dito Aryo Tejo.
Sementara itu, soal uang ini, Menpora Dito mengaku tidak tahu. Banjir masih melanda 7 kecamatan di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dari pantauan udara hari ketiga, banjir terparah melanda kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Rumah warga di sejumlah desa di kecamatan ini masih terendam banjir. Aktivitas masyarakat masih terganggu. Warga yang rumahnya terendam masih bertahan di pengungsian. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dari gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Di sedap rawit pingit ayam jerit dari Miswa. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sistiarani, Saudara. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan ex-Mentan oleh pimpinan KPK. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pemeriksaan mulai pukul 1 siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pemeriksaan Kapolrestabes Semarang sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan Mentan oleh pimpinan KPK. Kombes Irwan sudah masuk gedung promoter sejak pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Berkesinambungan masih berjalan. Ya. Itu perjalanan ini tadi pagi juga Pak Presiden menyampaikan suatu proses penyidikan ini kan sesuatu yang menjadi bagian daripada sistem untuk melihat dari peristiwa. Salah satunya tadi pertanyaannya terkait dengan saudara pihak benar hari ini memenuhi panggilan
statusnya sebagai saksi. Kemudian sekira pukul 13.10 sudah hadir untuk kemudian melakukan pemberian keterangan sebagai status saksi, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penyidikan kasus dugaan pemerasan kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK masih berlangsung. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut akan menyelesaikan kasus ini. Kapolda Metro Jaya menyatakan memonitor proses penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Irjen Karyoto berjanji akan menyelesaikan kasus sebaik-baiknya. Awal perkara ini ditangani, Kabid Humas Dirkrimsus sudah memberikan laporan kepada Maklet melalui rekan-rekan. Ya, saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal-hal yang sifatnya ini penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya, kalau ada apa-apa, gelar perkara. Kan sudah dilaporkan, nggak ada yang baru. Pemeriksaan terhadap Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar masih berlangsung. Apa yang jadi fokus pemeriksaan? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Nanda, apa fokus pemeriksaan Kapolrestabes Semarang dan kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian? Ya Cindy, terkait dengan pemeriksaan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini adalah terkait dengan perannya. Sebenarnya secara spesifik pihak kepolisian masih belum menuturkan sebenarnya peran dari Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini seperti apa. Namun kalau kami mendengar di kalangan wartawan, memang ia disebut-sebut sebagai perantara yang menemani Syahrul Yassin Limpo, ex-Mentan, bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri untuk memberikan dana. Nah sebenarnya terkait dengan ini sudah pernah ditanggapi oleh yang bersangkutan Cindy dan juga saudara, yang dimana dalam tanggapannya ia membenarkan sebenarnya adanya pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang terjadi pada Januari 2021. Namun ia tidak membenarkan yang dilakukan atau unsur yang ia temani Syahrul Yassin Limpo itu untuk memberikan dana. Ia menjelaskan ia menemani Syahrul Yassin Limpo dalam rangka untuk membangun MOU kerjasama antara dari pihak Kementan dengan KPK. Itu yang ia sampaikan. Dan kalau kita bisa melihat untuk saat ini memang Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini masih diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Tadi kami juga sempat menghubungi Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Ini masih diperiksa oleh tim penyidik dari Subdit Tipikor Polda Metro Jaya. Tadi kami menghubungi sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, artinya sudah 6 jam lebih lamanya ia diperiksa oleh tim penyidik. Dan terkait dengan pemeriksaan ini sebenarnya sudah 2 kali Cindy dan juga saudara, di mana pemeriksaan pertama dilakukan pada tahap ketika perkara ini masih dalam penyelidikan namun tidak dijelaskan secara spesifik. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang menjadi menarik perhatian di sini Cindy sebenarnya adalah sosok dari Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini yang terseret dalam kasus ini. Memang belum digambarkan oleh pihak kepolisian apa-apa saja perannya dan sedalam apa perannya. Namun kalau kita bisa melacak latar belakang dari yang bersangkutan di sini, memang memiliki hubungan sebenarnya antara baik dari Firly Bahuri maupun juga dari Syahrul Yassin Limpo. Lebih dulu dari Syahrul Yassin Limpo, yang dimana Kombes Irwan ini sebenarnya memiliki hubungan sanak keluarga. Artinya Kombes Irwan ini merupakan keponakan dari Syahrul Yassin Limpo. Kemudian kalau dari Firly Bahuri diketahui bahwa yang bersangkutan Kombes Irwan ini merupakan bawahan dari Firly Bahuri ketika Firly Bahuri masih menjabat sebagai Kapolda di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017. Nah, terkait dengan peran ini masih tanya-tanya juga sebenarnya Cindy, dan kalau kita bisa menarik ke belakang kembali, sebelumnya juga ada tersiar kabar di kalangan wartawan bahwa sempat ada penggeledahan yang dilakukan di rumah Ketua KPK Firly Bahuri pada Senin 9 Oktober 2023 kemarin. Dan ini menjadi menarik Cindy sebenarnya karena pada saat isu atau kabar itu
kuak di kalangan wartawan begitu ya. Di saat itu juga ini bersamaan dengan status penanganan dugaan perkara pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo ini naik statusnya ke tahap penyidikan. Namun terkait dengan hal tersebut memang masih belum ada statement kembali dari pihak kepolisian, namun sudah ada pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyono Wisnu Andiko. Ia tidak membenarkan maupun tidak menampik terkait apakah benar ada penggeledahan ini. Ia lebih kembali belum memastikan statementnya pada saat itu terkait dengan penggeledahan di rumah Firly Bahuri. Kemudian kalau kami kutip dari pernyataan Ketua RW yakni di kawasan Villa Galaxy Bekasi yang dimana tempat lokasi dari rumah Firly Bahuri ini itu menampik tidak membenarkan adanya penggeledahan yang terjadi di rumah Firly Bahuri. Ini menjadi menarik, Cindy. Kenapa? Karena ini momennya bersamaan sebenarnya ketika pihak kepolisian sudah menaikkan status penanganan ke penyidikan yang dimana dalam perkara ini pihak terlapor adalah pimpinan KPK. Namun kembali yang menjadi perhatian di sini masih belum ada statement dari pihak kepolisian apakah benar terkait ada penggeledahan tersebut. Tapi kalau kembali saya jabarkan di sini, saya rangkum di sini untuk Firly Bahuri sendiri memang sempat adanya laporan-laporan juga selain di Polda Metro Jaya. Maksudnya ini kan adalah pimpinan KPK. Namun Firly Bahuri saat ini juga ada perkara-perkara lain di sisi lain, seperti halnya saat ini ia dilaporkan di Dewas KPK terkait adanya pelanggaran etik, terkait adanya pertemuan foto yang beredar antara Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, kemudian ke belakangnya lagi pada bulan April ia pun terseret dalam kasus adanya kebocoran dokumen rahasia yang terjadi tindak pidana korupsi ini di Kementerian ESDM. Jadi ini menjadi masih kita tunggu-tunggu sebenarnya, Cindy, sebenarnya siapa sosok pimpinan KPK dan kapan dari Polda Metro Jaya khususnya dari pihak kepolisian ini juga akan memanggil pimpinan KPK yang dilaporkan ini. Tentu kita masih akan menunggu. Yang terbaru di sini adalah kami masih menunggu pemeriksaan ataupun hasil dari pemeriksaan Kapolrestabes Semarang yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, Cindy. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies Muhaimin akan mendaftar ke KPU 19 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU pada 19 Oktober. Saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah, Muhaimin Iskandar memohon doa restu sebelum mendaftar ke KPU. Dalam kegiatan itu, Muhaimin Iskandar didampingi Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Yang kedua, saya sowan dalam rangka laporan bahwa insya Allah kawula kalian Mas Anies daftar ke KPU sebagai calon tanggal 19 pagi. Nyuwun panjenenganipun, nyuwun restuipun, nyuwun dukunganipun, perintah panjenengan Mekah sampun kawula laksanaken. Bakal Capres Ganjar Pranowo membocorkan kriteria sosok yang jadi bacawa presnya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Ganjar saat mengisi kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bocoran kriteria bacawa pres diungkapkan Ganjar saat sesi tanya jawab ketika mengisi kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan. Ganjar mengatakan bacawa presnya harus satu visi dan misi serta membawa isu anti korupsi. Sosok bacawa pres itu menurut Ganjar juga siap melayani masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat. Pertanyaan kayak wartawan, setiap tanya siapa cawapres. Cawapresnya harus satu visi, satu misi dengan saya. Semuanya harus membawa isu anti korupsi karena ini soal integritas. Ya. Dan kedua, siap melayani masyarakat dengan 3 hal, mudah, murah, cepat. Maka yang beredar di seluruh media itu semua dekat dengan saya. Para aktivis tahun 98 yang tergabung dalam Persaudaraan 98 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Prabowo menyambut dukungan itu dan menyebut dulu bersinggungan dengan para aktivis 98. Persaudaraan 98 yang merupakan salah satu kelompok aktivis 98 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo menerima langsung dukungan dari kelompok Persaudaraan 98 itu. Prabowo menyatakan hari ini adalah hari yang bersejarah untuk merayakan persatuan dari pihak yang dahulu berseberangan. Hari ini mungkin hari bersejarah, suatu hari di mana dulu pihak yang berseberangan, dulu pihak yang bisa dikatakan ya berhadapan, sekarang bersatu, bersaudara. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Di antaranya adalah terkait dengan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menko Marves ad interim. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk, rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerih. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerih. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk, rasakan lembutnya kebaikan. Sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah serta terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian melalui berbagai inisiatif dan program inovatif. Apa sajakah? Serta bagaimana capaiannya? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Kamis 12 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sakit karena kelelahan, tapi Sandi menyebut kondisi Luhut sudah mulai pulih. Sandiaga Uno menyatakan yang mengakibatkan Luhut Binsar Panjaitan sakit adalah kelelahan. Salah satunya karena aktivitasnya sebagai Ketua KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan serta sebelumnya safari ke Afrika. Saat ini menurut Sandi kondisi Luhut sudah mulai pulih. Sehat.
sehat. Mudah-mudahan bisa didoakan teman-teman ya bisa bertugas kembali. Kenapa sih Pak? Sakit apa ya Pak? Kelelahan. Beliau kelelahan karena penyiapan AIS Forum ini, terus beliau juga baru safari kunjungan ke Afrika dan disambung lagi dengan kegiatan-kegiatan, dan saat menghadiri ulang tahun ke-76 itu beliau sangat happy ya, sangat bahagia. Dan besoknya beberapa hari setelah itu di hari Minggu saya ketemu juga masih sangat belum menunjukkan kelelahan, tapi mungkin pada hari Senin Selasanya itu mulai drop dan sampai harus dirawat. Tapi alhamdulillah saya berdapat berita beliau berangsur pulih dan mohon didoakan. Dirawat di Indonesia tuh ya Pak? Dirawatnya di Indonesia. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menko Marves ad interim. Penunjukan ini menyusul Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang sedang menjalani pemulihan kesehatan. Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menko Marves ad interim karena Luhut Binsar Panjaitan sedang menjalani perawatan kesehatan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Menko ad interim menjalankan semua tugas yang sebelumnya diemban oleh Menko. Erick Thohir menjalankan tugas sebagai Menko Marves ad interim mulai hari ini sampai ada keputusan dari Presiden. Melalui tulis kepada Kompas TV, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, karena saat ini Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves ad interim. Beralih ke informasi lain, Saudara, Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat anak anggota DPR penganiaya pacar hingga tewas dengan pasal pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hasil ini didapat usai penyidik melakukan rekonstruksi penganiayaan terhadap korban Dini Sera Afrianti. Dalam gelar perkara dihadirkan sejumlah ahli seperti ahli pidana, kedokteran forensik, dan ahli komputer forensik. Tersangka dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan. Gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Pusat Polisi Militer TNI melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas ke Auditorat Militer. Sejumlah barang bukti dihadirkan, termasuk tersangka Letkol Afri Budi Cahyanto. Penandatanganan dan serah terima berkas perkara dilakukan Kepala Tim Penyidik Puspom TNI, Kolonel Jemri Matialo, kepada Kepala Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Brigjen Safrin Rahman, Rabu pagi. Kepala Tim Penyidik Puspom TNI menyebut dari hasil penyidikan, Letkol ABC diketahui telah menerima uang dana komando dari 2 penyelenggara pengadaan dengan total mencapai 8 miliar lebih. Dako yang diterima oleh tersangka ADC dari kedua penyelenggara pengadaan itu berjumlah 8 miliar 327 juta 55.158 rupiah. Selanjutnya, barang bukti yang terkait perkara tersangka ABC sejumlah 53 item yang terdiri dari yang pertama 2 buah handphone merek Oppo. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini batal diperiksa KPK. Informasi lengkapnya usai jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Give Vija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Give Vija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerih. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerih. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerih. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Give Vija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Give Vija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah serta terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian melalui berbagai inisiatif dan program inovatif. Apa sajakah? Serta bagaimana capaiannya? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Kamis 12 Oktober, pukul 2 siang. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh Kompas Update, dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diduga akibat kekeringan dan panas ekstrim, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kebakaran lahan kosong seluas 3 hektar terjadi di Kelurahan Bonto Tangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga yang melihat api membesar langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang dan lahan yang kering membuat api terus menjalar, bahkan nyaris membakar rumah warga. Api dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar Jeneponto tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Demikian Kompas Update, saya Liviana Charlisa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo Prenagen, kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung